Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Sarot di Yerusalem University, Israel. Yahudi itu pakarannya kalau adu domba. What? Terekam sebuah video yang merekam Habib Bahar bin Smith berbincang dengan seseorang. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Saya oposisi, sampai mati saya tetap oposisi. Ya, Pak Jokowi, maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur dengan hati ikhlas. Gitu. Tapi kalau nggak mundur nggak apa-apa juga, serah Bapak juga. Ya. Betul, kita tidak akan pernah menafikan, tetapi tidak lain tidak bukan karena kadang-kadang demi perut suka menjadi pengkhianat. Kalau kita lihat karakternya Haikal Hasan, emang agak aneh sih menurut gua. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang dan beliau, seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Dia bermimpi dengan Nabi untuk melegitimasi wafatnya 6 orang itu sebagai syuhada. Banyak orang yang protes, Haikal Hasan dilaporin. Yahudi udah pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Yahudi pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Dalam video itu, Bahar terlibat pembicaraan dan menyebut satu sosok ex-PA 212 yang dianggapnya berkhianat. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Masih inget nggak ketika dia ngomporin, ngaku bermimpi ketemu Rasulullah? Mungkin Haikal di kelompok itu dicurigai. Kalau kita lihat karakternya Haikal Hasan, emang agak aneh sih menurut gua. Dia ngomong mengecam-ngecam Jokowi dengan kata-kata yang amat kasar. Sekali waktu dia bisa memuji-muji dengan kata-kata yang amat bagus. Ini kok kelakuannya kayak belut, licin ya. Sebutan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah bisa nggak dihentikan? Saya bilang ya, benar-benar deh, tolong hentikan. Teman-teman, Anda sudah mulai menghina itu namanya. Itu urusan aksen, urusan lidah, nggak bisa dipaksa. Justru hargai dong. Bung Karno, tukang penjarain para ulama. Bung Karno, tukang penjarain para ulama bersama Rafatomnya. Meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang, bukan pernyataan menghibur orang, memotivasi gitu, mau supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop jangan nangis, gitulah biasa aja. Gak lama setelah dilaporin, dia agak ketakutan. Dia keliling ketemu Pak Mahfud, fotonya kemudian disebarin sama dia untuk menunjukkan bahwa dia dekat dengan pemerintahan atau dia bisa bersahabat dengan kelompok atau orang-orang yang selama ini dikritiknya dengan keras. Mungkin orang di 212 juga bingung. Tapi Haikal mengatakan Bung Karno menduduki ulama yang sedang rapat dan muktamar itu hak moral. Ini dalam konteks sejarah yang kita lagi ceritakan, beliau memenjarakan ulama gitu dulu ya. Kalau orang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik, itu tanda dia sedang memanipulasi agama. Ada lagi tuh kemarin yang viral, nggak main-main tuduhannya. Orang itu menyebutkan Pak Soekarno itu menangkapi ulama. Bung Karno saya bilang beliau seperti waliullah begitu ya, seperti ya, bukan ya, seperti waliullah yang luar biasa membawa Indonesia dengan perjuangan yang konsisten sampai dengan merdeka begitu ya. Tuduhan ini serius. Pak Soekarno itu simbol negara, sejarah bangsa. Anda munafik, saya katakan. Orang itu bisa dilihat dari awalnya. Itu tanda dia sedang memanipulasi kita semua. Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Sarot di Yerusalem University, Israel. What? Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Lo bayangkan orang itu yang ngomong kayak gitu tuh, makanya dia berani betul di media kan, di mana-mana. Sok pas orang itu belajar agamanya dengan Yahudi. Sampaikan permohonan maaf
kepada Bu Mega dan seluruh keluarga besar dan suku bebus bangsa Indonesia. Maka yang harus marah itu bukan cuma PDI Perjuangan, yang harus marah itu bangsa Indonesia sama dia. Israel belum tentu Yahudi, karena Israel ada Rubeni, Israel ada Simoni, Israel ada Benyamini, Israel ada Yusufi, Israel ada Yahudi. Begitu, Yahudi pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Video saya yang memuji-muji Bung Karno itu ratusan gitu ya. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama tahun 57, ada ijtima ulama. Di mana diadainnya? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Duduk ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Haikal Hasan menegaskan bahwa kejadian ini adalah sejarah yang tidak boleh ditutup-tutupi, meskipun Soekarno orang yang berjasa. Lah, saya tahu Haikal Hasan ini. Anda gak usah sok mau dikit-dikit Habib bela Rizik nangis. Itu sandiwara Anda. Motor negara yang telah menerapkan konsep khilafah dan berhasil sekarang, saat ini, Uni Eropa. Jadi tidak bisa disandingkan antara khilafah dengan Uni Eropa, kemudian OKI enggak. OKI pun itu juga adalah kerjasama at-ta'awun, al-ittihad. Jadi jangan menggunakan kata khilafah. Harusnya yang begini diangkat. Kenapa? Ini bahaya menurut Haikal Hasan. Akan mempengaruhi banyak orang. Mendingan seorang narkoba, seorang pezina, dia sendiri yang punya masalah. Tapi orang yang menebar fitnah itu, ini mau domba, ini yang lebih bahaya. Satu cerita ketika Bung Karno ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Bung Karno ketika datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dikawal oleh Raja Arab Saudi waktu itu, beliau mendekati makam Nabi Muhammad. Beliau merangkak jalan jongkok mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu Raja Arab bertanya, "Wahai Presiden, kenapa Anda lakukan ini?" Apa jawaban Bung Karno? "Saya memang Presiden, Anda memang Raja, tapi yang kita datangi ini adalah manusia terbaik sepanjang zaman." Demi Allah, kalau bangkitkan lagi 1000 Habib yang akan melanjutkan perjuangan ini. Andai kata dia mati di sini, saya nggak takut. Demi Allah, lanjutin. Pasti akan Allah bangkitkan lagi ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan. Habib Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Di bawah tanah. Nggak ada salahnya, jahat apa itu. 69 bulan orang nggak lihat matahari, bagaimana coba? Sampai saya datang, kalau di ruangan ada CCTV dulu depan. Habib Rizik bohong. Pak, polisi mau bunuh saya, Pak. Ada apa? Nggak usah ngikutin. Dengan anak buah saya dikorbanin. Mati ini saya sekarang nggak apa-apa. Kalau Bapak bikin pilkada, saya bikin reuni. Besar kan? Hati Anda itu bengkok dengan Habib, tapi Anda sekarang memanfaatkan Rizik untuk misi Anda. Anda mungkin juga di gerbongnya Radikal, cuma Anda sekarang bertopeng Habib, ingin mengambil dari wilayah ini. Oh, sekarang Anda jadi berubah pencinta Habib, pakai nangis. Aduh, ondel-ondel lah bagi saya Anda ini, tidak ada pentingnya. Sebutan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah bisa nggak dihentikan? Saya bilang ya, benar-benar deh, tolong hentikan. Teman-teman, Anda sudah mulai menghina itu namanya. Itu urusan aksen, urusan lidah, nggak bisa dipaksa. Justru hargai dong. Saya sampaikan permohonan maaf kepada Bu Mega dan seluruh keluarga besar dan suku bebus bangsa Indonesia. Maka yang harus marah itu bukan cuma PDI Perjuangan, yang harus marah itu bangsa Indonesia sama dia. Setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Duluin. Kalau orang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik, itu tanda dia sedang memanipulasi agama. Ada lagi tuh kemarin yang viral, nggak main-main tuduhannya. Orang itu menyebutkan Pak Soekarno itu menangkapi ulama.
Video saya yang memuji-muji Bung Karno itu ratusan gitu ya.